Assalamualaikum teman-teman investor, selamat datang di analisis saham harian. Jangan lupa bantu subscribe karena subscribe itu gratis. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan cuan yang berlimpah. Dukungan kalian tentu sangat berarti bagi channel ini terus berkembang dan bisa memberikan rekomendasi beli dan jual saham setiap harinya. Perlu saya sampaikan bahwasanya video ini bukan ajakan untuk membeli saham, melainkan ini adalah analisis dan rekomendasi sebagai bahan referensi agar teman-teman bisa mengambil keputusan investasi secara mandiri. Keputusan membeli ataupun tidak tentu sepenuhnya ada di tangan para investor ya, teman-teman investor. Jadi nikmati informasinya. Dan ingat, keuntungan ataupun kerugian adalah bagian dari resiko investasi yang wajar kita hadapi bersama. Hari ini saya memilih saham Inet karena saham Inet ini masuk dalam daftar trending stock per 13 November 2025. Dan semoga video ini bisa memberikan insight yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke analisisnya. PT Sinergi Inti Andalan Prima ini dengan kode INET adalah perusahaan yang bergerak di sektor teknologi dan telekomunikasi, khususnya menyediakan layanan infrastruktur internet bagi bisnis lain seperti pusat data, interkoneksi, akses lokal, IP transit, dan jaringan kabel laut. Perusahaan ini tercatat di Bursa Efek itu pada tanggal 24 Juli 2023 dan juga pertama kali diperdagangkan di Bursa Efek. Perusahaan ini berfokus pada pertumbuhan berkelanjutan, inovasi, dan efisiensi operasional sebagai bagian dari strateginya untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemegang sahamnya. Sejak berdiri, Inet ini telah melakukan berbagai pengembangan usaha dan ekspansi lini bisnis guna meningkatkan daya saing dan memperluas pasar. Nah, ini adalah laporan keuangannya. Kita akan menganalisis secara fundamental. Data ini dari tahun 2001, 2022, 2021, 22, 23, dan 24. Namun kita analisis 3 tahun terakhir yaitu 24, 23, dan 22. Nah, dari 2022 sampai dengan 2024, kinerja keuangan Inet ini menunjukkan peningkatan pendapatan yang cukup signifikan. Namun, tidak diikuti dengan pertumbuhan laba yang sepadan. Nah, lihat pada tahun 2022, di tahun 2022 ini perusahaan berhasil mencatat pendapatan sebesar 20 miliar. Dengan laba bersihnya itu 1 miliar. Ini laba bersihnya ya. Jadi pendapatannya 20 miliar, laba bersihnya itu 1 miliar. Nah, ini menandai fase pemulihan setelah pandemi karena pada tahun 2002 ini habis setelah pandemi Covid gitu ya. Jadi ini adalah fase pemulihan ya setelah pandemi. Kemudian di tahun 2023 ini juga menjadi momentum pertumbuhan pendapatan hingga 45% menjadi 29%. Namun, laba usaha dan laba bersihnya masih tetap stagnan di 1 M. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan beban operasional atau efisiensi yang menurun. Nah, memasuki di tahun 2024, pendapatan hanya naik tipis ya dari 29 miliar ini menjadi 30 miliar saja. Ya. Naiknya tipis sementara laba bersihnya masih belum mengalami pertumbuhan, tetap ya mengalami mengalami pertumbuhan laba bersih itu hanya 1 M saja. Jadi secara total dari pendapatan 2022 sampai dengan 2024 dapat disimpulkan bahwasanya Inet ini berhasil menjaga pertumbuhan pendapatannya.
namun profitabilitasnya belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Rasio margin laba bersih yang kecil mengindikasikan efisiensi operasional perlu ditingkatkan. Untuk investasi jangka pendek dalam jangka waktu 1 tahun ini, saham ini lebih cocok sebagai untuk bagi trader yang mengandalkan momentum teknikal ketimbang investor yang mencari fundamental yang kuat. Nah, dalam 3 tahun terakhir ini juga laba kotor Inet ini menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Di tahun 2022 laba kotornya tercatat 6 miliar, kemudian meningkat menjadi 8 miliar di tahun 2023 dan kembali naik signifikan sekali menjadi 11 miliar tepat di tahun 2024. Nah, pertumbuhan ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan efisiensi produksi dan mengendalikan biaya pokok penjualan. Nah, jika kita lihat dari margin kotornya, ini terjadi peningkatan dari sekitar 30% di tahun 2022 menjadi 36,7 di 2024. Nah, ini menandakan bahwasanya setiap rupiah pendapatan menghasilkan margin keuntungan yang lebih besar. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya kinerja laba kotor Inet ini menunjukkan perbaikan efisiensi yang konsisten. Peningkatan margin kotor menandakan manajemen perusahaan mampu menekan biaya pokok penjualannya dan memperkuat profitabilitas operasional. Hal ini menjadi sinyal positif dari sisi efisiensi internal dan daya saing harga di pasar. Nah, analisis laba usaha dan laba bersih di tahun 2022 sampai di 2024, laba usaha Inet ini cenderung stagnan di sekitaran 1 sampai dengan 2 miliar. Meskipun pendapatannya meningkat cukup signifikan tadi ada dari 20 miliar sampai menjadi 30 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan ini belum diimbangi dengan pengendalian biaya operasional yang efisien. Ya, biaya penjualan atau biaya administrasi dan atau umum ya tampaknya masih menyerap sebagian besar keuntungan kotor. Sehingga laba usaha tidak tumbuh sejalan dengan peningkatan penjualan. Selain itu, laba bersih perusahaan juga relatif kecil ya, hanya sekitar 3 sampai dengan 4% saja dari total pendapatan. Ini mencerminkan margin bersih yang tipis dan kemampuan menghasilkan keuntungan yang terbatas. Nah, jadi dapat disimpulkan kinerja laba usaha ini menunjukkan efisiensi operasional yang masih rendah dan potensi resiko bagi investor jangka panjang. Dengan margin keuntungan yang tipis, saham ini tergolong beresiko tinggi jika dilihat dari perspektif fundamental, meskipun masih dapat menarik bagi investor jangka pendek yang berfokus pada peluang trading jangka waktu yang singkat ya. Nah, analisis secara fundamental analisis profitabilitas ini selama 3 tahun terakhir, indikator profitabilitas Inet ini menunjukkan tren yang beragam ya. Margin kotornya meningkat dari 30% pada tahun 2022 menjadi 36 pada tahun 2024. Ini menandakan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi dalam biaya produksi atau pengendalian harga pokok penjualan. Namun ya peningkatan ini tidak diikuti oleh kinerja laba bersih yang lebih baik. Margin bersih justru menurun dari 5% menjadi 3,3%. Sementara laba bersih stagnan di angka 1 miliar saja. Nah, itu malah berturut-turut ya, setiap tahunnya labanya itu stagnan di 1M. Hal ini mengindikasikan bahwasanya meskipun perusahaan semakin efisiensi di tingkat produksi,
biaya operasional dan beban non-operasional seperti bunga, administrasi, atau pajak masih tinggi dan menggerus profit akhir perusahaan. Jadi disimpulkan secara profitabilitas, INET ini memperlihatkan peningkatan efisiensi di level produksi, tetapi tidak disertai peningkatan laba bersihnya. Kondisi ini menandakan struktur biaya operasional yang belum efisien secara menyeluruh. Nah, bagi investor, saham ini menunjukkan potensi perbaikan jangka menengah jika manajemen mampu menekan beban operasional. Namun untuk saat ini daya tariknya masih terbatas dari sisi profitabilitas. Oke. Nah, ini adalah data dari grafik transaksi perdagangan INET di tanggal 13 November 2025. Harga bergerak turun minus 2,65% ke level 440 dengan volumenya ini cukup tinggi ya, ini mencapai 974, hampir 2 kali lipat dari rata-rata volume hariannya di 452. Secara teknikal harian, saham INET ini sempat mencoba naik di awal sesi. Nah, dia sempat sempat mencoba naik di awal sesi itu sekitar jam-jam 9 di awal pembukaan. Namun gagal menembus level resistennya di 470. Ini gagal. Nah, dia gagal di sini dan kembali melemah hingga menutup perdagangan kembali mengalami pelemahan hingga penutupan perdagangan di 440. Ini menunjukkan adanya tekanan jual jangka pendek meskipun masih ada minat beli di area bawah sekitar 430 sampai 435. Nah, jika kita lihat dari transaksi selama 1 tahun terakhir ini ya, harga saham INET ini berada pada level 440, mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 547% dalam 1 tahun terakhir. Nah, volume perdagangan yang tinggi mencapai 974 ini menunjukkan adanya peningkatan minat dan partisipasi dari pelaku pasar terhadap saham ini. Nah, dari pergerakan grafik terlihat adanya tren kenaikan yang kuat ya, terutama sejak bulan Agustus hingga November yang menandakan momentum positif sedang mendominasi pergerakan harga saham ini. Nah, analisis tren dalam 1 tahun terakhir ini, pergerakan harga saham INET ini menunjukkan perubahan tren yang cukup signifikan ya. Pada awal periode harga sempat bergerak mendatar, harga bergerak mendatar di kisaran 60-80. Ini menandakan fase konsolidasi dengan aktivitas perdagangan yang relatif tenang. Meskipun bulan Februari hingga Juli harga mulai mengalami kenaikan bertahap dan membentuk pola Higher-Low yang mencerminkan adanya fase akumulasi oleh para pelaku pasar. Tren positif ini kemudian berlanjut ke fase rally atau breakout pada Oktober hingga November, di mana harga berhasil menembus area resistennya di sekitar 300 dan terus menguat hingga mencapai 440. Nah, kenaikan tajam ini menandakan terjadinya breakout kuat dari area konsolidasi sebelumnya serta menginformasi perubahan arah tren menjadi bullish secara solid dalam jangka pendek hingga menengah. Nah, sinergi inti andalan Prima ini sebagai tambahan ya, memiliki corporate action di mana perusahaan akan menerbitkan saham baru dengan harga 250
rupiah dengan rasio 3:4. Pemegang saham lama punya hak untuk membeli saham baru sesuai rasio ini, dan haknya tersebut hanya berlaku jika saham dimiliki sebelum cum date-nya. Setelah saham baru tercatat dan mulai diperdagangkan, investor bisa menjual atau menahan saham tersebut. Nah, right issue ini bisa menjadi peluang atau resiko bagi investor yang ikut membeli saham baru, bisa meningkatkan kepemilikan dengan harga yang murah dan potensi keuntungan di masa depan. Namun bagi yang tidak ikut, kepemilikan akan terdilusi dan harga saham bisa menurun sementara. Jadi strategi investasi tergantung pada keyakinan terhadap rencana penggunaan dan dana perusahaan, dan apakah investor ingin mempertahankan atau menambah sahamnya. Nah, strategi yang disarankan untuk saham Inet adalah menunggu peluang untuk beli di kisaran harga 380 hingga 400 ya. Setelah posisi terbuka, maka target jualnya atau take profit itu di sekitar 420 hingga 430. Nah, untuk memperoleh keuntungan sebesar 5-7% saja, tidak usah banyak-banyak ya jual. Jadi kalau saya trader beli saham sedikit, beli saham kemudian untung sedikit jual, dan penting untung aja, kemudian analisis cari yang lain lagi lah gitu ya. Nah, sementara itu perlu kita pasang stop loss. Nah, ini antisipasi ya, guna membatasi potensi kerugian yang lebih mendalam lagi apabila harga bergerak berlawan arah dengan perkiraan. Nah, strategi ini cocok bagi trader dengan orientasi jangka pendek hingga menengah yang mengutamakan manajemen risiko terukur. Baik teman-teman investor, itulah hasil analisis saham harian kita untuk hari ini. Semoga pembahasan ini bisa memberikan wawasan dan referensi bermanfaat untuk membantu kalian mengambil keputusan investasi yang lebih bijak. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Dengan dukungan kalian, channel ini akan terus berkembang dan tetap memberikan analisis serta rekomendasi saham setiap hari. Dan ingat teman-teman, investor sukses bukan yang selalu untung, tapi yang selalu belajar dari setiap pengalaman. Tetap sabar, konsisten, dan percaya pada proses, karena hasil besar lahir dari disiplin kecil yang dilakukan setiap hari. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dan investasi yang penuh berkah dan cuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.